kasih Bu ya. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu rahimakumullah, beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab bersama Bapak Hadril Busudin. Sebuah pantun ditujukan kepada Bapak Hadril Busudin. Pagi cerah menyinari halaman, angin sejuk bikin hati terpaut. Kita undang Bapak Hadril Busudin. Pertanyaan Bapak sedang ditunggu. Kami persilakan kepada Bapak Hadril Busudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukuran Bu Ike sudah mengundang untuk berdiskusi. Alhamdulillah, uraian dari Bu Satria sangat mantap. Bu Sastra Ermita. Alhamdulillah. Ya. Ya, kita diskusi dengan aja untuk membenarkan. Ya, dimulai dengan wa minhum mayaqulu. Jadi sambungan ayat dari 48 ya. Ya. Dan di antara mereka yang Ada orang yang berkata ya. Iya. Ini menarik, saya sudah yaqulu. Nah, ini kan ketemu dengan kata-kata suatu kata yang tidak berharkat. Tapi ini udah ditulis dengan KKP. Sudah ditulis KKP. Dengan ciri khas. Ciri khas adalah ada sukun gitu kan? Ya, alif di depan dan sukun di kata. Oh, ya. Alif di depan. Kalau saya terpikir nih, Bu Sastra, alif di depan tanpa harkat banyak ditemukan dalam ayat-ayat itu memang banyak KKP. Kalau yang sudah punya harkat itu apa namanya? Udah diberitahu harkatnya. Kalau ini kan tidak diberitahu harkatnya, sehingga kita mencari. Dia kalau patah tuh pola tepatnya. Oh iya. Kalau patah, kalau patah ya pola af'ala biasanya kan? Pola af'ala. Jadi bertambah intuisi saya nih Pak Ustadz. Ya. Wah, ini selain huruf sukun di belakangnya, ini dilihat juga depannya, di depannya harkatnya ada harkat atau tidak? Ya, tidak. Kalau tidak ada harkat ini sudah punya intuisi untuk KKP ini. Ya, betul Pak. Baru kita bandingkan dengan KSAD-nya. KKSAD-nya. Untuk mencari KKSAD-nya kan harus dicari akar kata dulu. Iya. Saya kan tinggal buka kamus Pak dia. Saya kan ditutup kamus saya. Jadi kalau gitu akar katanya apa Bu Sastra? Akar katanya azina Pak Hadril. Oh, adina ya. Adina KKSAD-nya Pak Zanu. Ya. Untuk huwa ya zanu, untuk anta Tak Zanu. Tak Zanu. Oh iya. Tapi sebelum masuk ke sana, KKSAD itu umumnya didahului oleh huruf apa saja? Huruf ya dan ta Pak Hadril. Lagi Bu, ada dua lagi. Kemudian ada sukun. Nah, huruf KSAD apa aja Bu? Ada 4 hurufnya itu. Ya. Ya, ta. Dua lagi apa? A. Ya, A. Lagi? Ta, A. Sukun. Nah. Ya, yu, tatu, au, nanu. Kan 4 itu ya. Itu disebut huruf KKSAD itu. Tidak ada itu, maka dia tidak bukan KSAD. Kan pekan 5 ini ya-nya. Ya ini membuat dia tanda KSAD. Yakulu, takulu, nakulu, akulu. Itu KSAD semua itu ya. Iya. Oke. Iya. Jadi kalau dilihat di sini kan alif di depannya nih kan. Iya. Sepertinya
sudah 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 sepertinya memberitahu sudah KKSAD kalau gitu nih. Yang mana Pak De? Ya, kalau dilihat sepintas kilas kan alif ini kan tidak punya harkat, Ya. ya kan? Di belakangnya kan ada amdah Sukun. itu kan, sukun. Ya. Zal. Ya. Nun sukun ini kan aslinya kan harkatnya doma kan? Ya. 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 Jadi kalau begitu KKS sepertinya kalau nih kalau alif di depan sepertinya kan seperti ana kalau pelakunya nih. Dia nggak punya harkat, Ya. Mbak Dia bersastra yang nggak punya harkat. Iya. Kalau punya Ada harkat harkatnya. boleh. Zanu boleh. Zanu kalau dia punya harkat. Jadi kalau Zanu Boleh. boleh ya. Iya. Jadi di sini tidak ada harkat. Nah, ini jadi yang tertarik bagi saya kok banyak KKP itu untuk pola fa'ala itu tidak punya harkat. Ya, betul. Nah, ini menjadi penasaran saya untuk menginformasikan kepada kita. Oh, kalau begitu pola fa'ala didahului alif yang tidak punya harkat. Tapi pola alif yang apa juga Pak De? Pola fa'ala sama pola alif yang di luar afala juga tanpa harkat. Istaghfir misalnya, istaghfir enggak juga pakai harkat. Kecuali kalau dia di paling depan ayat baru. Alif itu biasanya nggak pakai harkat. Kecuali kalau dia di depan. Iya. Nah, kita dianggap tahu Pak De, maka kita mungkin tujuannya supaya kita belajar Pak De. Jadi, nah kalau kita belajar tahu kita harkatnya. Iya. Nah, kalau kita nggak tahu ya nggak belajar nggak tahu ya. Iya. Kalau begitu ini kesimpulannya pola kata kerjanya. Jadi pola kata kerjanya. Pola kata kerjanya apa Bu? Fa'ala. Fa'ala ya. Oh iya. Kalau umpamanya polanya ini dulu. Ini kan pola fa'ala terjemahannya apa? Terjemahannya pola fa'ala mendengarkan. Mbak, buka kamus, mengizinkan ada kan itu? Mengizinkan al-ghina. Ya, mengizinkan atau memberi izin, ya kan? Ya, memberi izin. Kalau pola af'ala, buka kamus, Bu. Ya, pola af'ala mereka mengizinkan al-ghina. Pola apa? Pola af'ala. Tunggu. Nggak ada pola af'alanya. Af'ala ada di halaman 38-nya. Nggak, af'ala Azana. Ada azana. Oh, memberitahukan. Ya, memberitahukan ya. Ya. Kalau gitu, kalau KKSAD untuk fa'ala tadi apa? Oh, pelaku. Oh, ya untuk huwa ya tentu huwa. Huwa dulu ya. Pelaku huwa ya zanu. Ya. Ya zanu. Ya. Kalau pola fa'ala KKSAD-nya apa? Yuk. Oh. Di kamus saya. Rumus. Saja. Iya. Yuk. Ya. Yufhilu. Yuk zinu. Yuk zinu ya. Yuk zinu. Rumusnya itu dong Mas Gung Kasra ya. Iya. Kalau kita simak, umpamanya ke dalam kamus ini kan ada nih. KBKK untuk pola fa'ala. KBKK-nya azanan. Di kamus saja buka, Bu. Di kamus. Ya, azina KBKK-nya azanan. Ya.
Azanun ya betul Pak. Ya. Ya, Atau ya. itu untuk Iznan. ya. Iznan. Isnun ya. Iznan Iznun. ya, iznan ya. Jadi Bahasa Indonesianya izin kan Pak ya. iya, izin ya, memberi izin jadinya. Ya, Ya. iznan. Memang kalau sebelah atasnya kan adina itu kan mendengarkan. Ya. Jadi adanan dia diambil pola fa'alun kan. Jadi azan nanti lagi itu Pak. Azan. Oh gitu, mendengarkan. Oh azan ya. Kalau Azan. pola af'ala KBKK-nya apa? KBKK-nya Ada di kamus dulu. Dalam kamus ada, tapi saya ingin tahu dulu rumusnya apa? Apa rumusnya Bu? KBKK pola af'ala. Ya. KBKK pola af'ala if'alun. Izanun itu kan. Jadi kalau gitu ya. Menjadi izanun. ya, izanun. Alifnya berubah menjadi ya Pak dia ya. Alifnya berubah Iya. menjadi ya. Iya. Kemudian kita bahas ulang pola fa'ala. Apa KKL-nya? Pakaiannya azana. Adzana. Kemudian KKSAD-nya Yu'azinu. yu'adzinu. KBKK-nya KBKK-nya pola fa'ala Taf'ilun itu kan. ya taf'ilun menjadi Ta'zinun ya. Ta'zinun ya. ada kan di anunya kan KBKK-nya kan? Ada. Connect kepada rumusnya connect gitu. Connect rumusnya kan? Ya. Kemudian kita masuk ke pola yang di sebelah bawahnya. Ini Ista'zana. Ista'zana. Itu apa polanya tuh? Pola ifta'ala. Ifta'ala. Kalau ifta'ala rumus KBKK-nya apa? Apa polanya Bu? Pola ifta'ala. Istaf'ala. 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 Ya. Istaf'ala. Kalau istaf'ala KBKK-nya? KBKK-nya istif'alun. Ya, jadi istizanun. Ya. Istizanun. Sebelah kiri itu KBKK itu di kamus. Istazana, istizan, itu KBKK itu ya, digandengnya itu ya. Iya. Jadi kalau pola istaf'ala terjemahannya apa? Pola istaf'ala terjemahnya meminta izin atau minta permisi. Ya. Iya, minta izin ya. Jadi di belakangnya itu KBKK kan dari pola istaf'ala. Iya. Istizanun. Ini menarik lagi nih. Ada di bawahnya uzunun. Iya. Uzunun ya. Telinga itu. Ya, artinya telinga. Telinga. Itu pola kata bendanya apa? Uzunun. Ulun. Ya. Ulun. Kalau ini kalau gitu ini kan ulun kan pola kata bendanya kan artinya telinga atau kuping gitu kan? Iya. Kalau kita kaitkan dengan kata kerjanya, apa pola kata kerjanya? Ulun. Fa'ala. Fa'ala itu Bu. Fa'ala. Azina. Ya, fa'ala. Fa'ala ya. Azina. Ya. Kemudian yang di bawahnya itu adzanun. Ya, azanun, azan. Azan. Jadi kalau azan ini kalau kita kaitkan dengan kata kerja, pola kata kerjanya tetap fa'ala. Pola katanya tetap fa'ala. Tetap fa'ala ya. Ya. Tetap fa'ala. Ya. Ya. Kalau begitu begini. Kita coba membuat KBPA-nya.
KBPA untuk pola fa'ala. Pola Yang memberi izin. Azinun. fa'ilun. Jadi azinun. Azinun. Azinun ya, azinun. Ya. Yang memberitahukan. Yang memberitahukan. Ya, apalah. Itu ya. Mu'zinun. Mu'zinun. Mu'zinun ya. Mu'zinun ya. Kemudian pola KBPA untuk pola fa'ala. KBPA untuk pola fa'ala. Rumusnya dulu, rumusnya apa? Rumusnya apa? Mufa'ilun. Mufa'ilun ya. Jadi mu'azinun. Ya. Mu'azinun. Yang meminta izin atau yang meminta permisi. Meminta permisi. Mustafilun rumusnya kan? Mustafilun. Jadi mustazinun. Ya. Mustazinun. Ya. Mantap. Jadi muadzin di sini Pak dia. Ya. Muadzin siapa? Itu yang minta izin, yang mengandungkan suara sholat itu, muadzin. Iya. Ya muadzin berarti yang memanggil gitu kan? Ya, yang menyuruhkan sholat. Ya. Yang menyuruhkan sholat ya. Ya muadzin ya, muadzin. Ya. Yang di bawahnya kan yang memberitahu. Yang mengumandangkan azan itu ya. Iya. Jadi ini berarti muadzin ini pola kata kerjanya fa'ala itu. Ya. Fa'ala ya. Fa'ala ya. Ya, muadzin. Muadzin. Muadzin sebenarnya. Muadzin. Iya. Fa'ala. Iya. Alhamdulillah bertambah kosakata kita, Bu. Amin. Soalnya kita hambatan kita nih kosakata nih. Kalau secara konsep sudah mulai paham tapi masih agak terlalu. Vocabulary ya Pak dia. Vocabulary lagi ya. Sekarang kita lanjut. Lanjut, Bu. Wala taftinni. Ya. Buat stick, maju buat stick. Ya. Ini ada nun tasdik nih. Nun tasdik apa di sini? Nun tasdik ya. Nun tasdik ini sebagai kata ganti ya. Nun tasdik itu dua nun. Jadi jawabannya apa? Menguat. Nun sukun. Nun sukun akar kata dan ni. Gitu ya. Nah katakan. Sukun ya. Jadi bergabungnya nun akar kata dengan nun kata ganti. Dengan nun atau yang ni itu kata ganti. Jadi dua nun kan sehingga menjadi tasdik gitu. Ya. Nah ini kalau tidak tahu gramatika kita nggak tahu nih kenapa tasdik ya Pak dia. Ya. Kalau nggak tahu gramatika nggak tahu kita memisah ya. Nggak tahu ya. Seolah satu tafti satu natasdid ya. Ya. Makanya tadi saya agak ini juga dengan Pak Indro. Pak Indro bertanya tamutun, kan gitu. Itu kan ini kan konteksnya lain lagi kan. Iya. Kalau ini kan nun tasdik di sini adalah dua nun yang satu akar kata, satu lagi apa namanya? Ini kata ganti. Ini kata ganti. Kenapa nun sukun? Lain lagi ceritanya Pak dia, ada pula cerita khusus itu. Iya. Itu kan wala tamutunna itu kan penegasan gitu kan? Ya, kalau las ini kan ada gini. La ini menyebab jadi kan nasukun ini di sini ditarik di sebelah sini penyebabnya kena la Pak Dir. Bisa ya Pak Dir kan? Iya. Muncul lagi pertanyaan baru Pak Dir nanti kan. Kenapa jadi sukun dia? Jadi taftin. Jadi di sini berarti karena ada la di sini, la di depannya itu. Tadi saya lihat terjemahannya jangan gitu kan? Ya. Berarti
Berarti nun di belakangnya itu taptin itu berarti aslinya kan taptinu itu kan? Tino, ya. Nah, Tino. jadi gara-gara ada lam di depan, Menjadi domahnya hilang gitu kan? ya, Ya. ya, Ah, menjadi sukun. menjadi nun sukun. Ya. Yang jadi dari domah berubah jadi sukun, taptin. Jadi dengan pelakunya anta. Pelakunya anta ya. Dengan akar kata Patana. Kalau patana ini ya terjemahnya memang sekarang begini. Patana itu KBKK-nya, bagaimana cara mencari KBKK-nya? KBKK-nya pola fa'ala ya. Kamu sibuk, kamu sampai itu. Ya. Fa'lun. Ya, fa'lun. Jadi ya. Menjadi KBKK-nya di kamus apa, Bu? Ambil aja kamus saya Bu, ambil. Bu. Ya, kamus. Ini di kamus Munawir. Untuk KBKK-nya ambil di kamus Boleh, Mahmud Yunus boleh, di Munawir boleh. Ada dua. Dalam kurung aja, Bu, Prof. Yunus. Patana yang 307 ya Fatnun. Ya, Fatnun ya. Futunun. Jadi fitnatun juga ada itu di bawahnya. Kalau begitu, tadi yang di bawahnya kan ada fitnatun. Ya, fitnatun. Ya. Nah, itu pola kata kerjanya apa? Sama. Masih fa'ala. Fa'ala. Ya, fa'ala ya. Ya, latun itu kan. Ya, yang latun ya. Ya, latun. Ya, jadi kalau patana itu kalau di Makmu Yunus terjemahnya kok dibuatnya menarik ya, menarik, mentakjubkan, menggoda. Tapi nampaknya yang lebih cocok menyesatkan sebenarnya ya. Kalau untuk menarik ini kurang pas tapi saya. Ini kan siksaan kan atau ujian. Tadi kalau di Munawir kan diambil yang ujian gitu kan? Iya. Yang ujian ya. Ya, ujian atau fitnah. Oh, ini yang nih kan? Fatana ujian kalau fotona yang grup Bu Sastra itu artinya mengerti. Bedanya ta dan to itu ya. Fatona. Fatana. Ini fotona kalau sastra itu grupnya fotona. Mengerti ya. Mengerti. Oh, fatona mengerti ya. Fatona mengerti. Paham. Iya, paham. Cerdik. Iya. Jadi kalau fatana lagi jadi beda tipis Pak dia. Iya, sedikit ya. Ta dan to ya. Iya. Itu terasa bedanya. Ya. Siang malam bedanya. Iya. Jadi ini belum sampai ke pertanyaan Pak Eri tadi. Mengenai sakatu. Sakatu ini pola kata kerjanya. Maju Bu. Ada strik. Sakatu. Sakatu pola kata kerjanya fa'ala. Fa'ala ya. Dengan pelaku. Pelaku hum. Iya, pelaku hum. Jadi yang terjemahnya diambil ini terjemahnya ada dua nih. Bisa jatuh, bisa gugur. Ini yang diambil yang jatuh ya. Jatuh ya. Yang jatuh. Jadi jatuh ke kesesatan. Iya. Jatuh. Terjerumus. Terjerumus. Ya. Terjerumus ke kesesatan. Fitnah tadi ya. Ke fitnah. Oh iya. Dan sesungguhnya neraka jahanam. Lanjut. La muhitatun. Ini saya Dr. Hedi tadi. Ini Dr. Hedi tadi. Memang di Al-Baqarah dalam Muhitun ya. Al-Baqarah tadi muhitun.
Muhitatun. Jadi gendernya aja Pak. Dia. Ini karena gender aja Bu Ustadz ya. Jahanamnya Iya. gendernya muhitatun. Kalau di Al-Baqarah tadi kan Wallahu, Allah kan. Tapi yang prinsip paham nggak dengan pola kata kerjanya? Itu penting. Pola Pola kata kerjanya apa Bu? Sastra? Pola kata kerjanya af'ala. Nah, kalau gitu rumus KBPA-nya apa? Muf'ilun. Ya. Iya. Nah, kalau muf'ilun tinggal memasukkan hurufnya aja lagi. Iya. Maka aslinya ini Ya. muhwitatun aslinya kan itu. Iya. Muhitatun Jadi ya. Muhitatun dia. Bisa mengolah kalau kita tahu kata atau pola bisa diolah Pak. Iya. Jadi rumus-rumusnya itu. Kalau di Al-Baqarah tadi gendernya laki-laki, kalau ini yang gendernya perempuan. Perempuan ya. Ya, yang terjemahnya artinya sama yang meliputi. Ya. Ya, tapi memang bagus juga yang ditanya oleh Pak Dokter Hedi tadi. Ini sebenarnya sama-sama di belakangnya sama-sama bil kafiri. Nah, yang di Al-Baqarah tadi juga begitu. Ya. Bil kafiri. Nah, ini memang suatu hal yang penasaran juga sebenarnya Pak Ustaz. Ya. Apa muhitatun satu ya? Ya, kenapa ini nih? Saya juga Ini muhitatun karena jahanam, kalau ini kan karena Allah. Iya, jadi Allah tuh huwa ya Ustaz. Ya, Allah huwa. Allah jahanam ya. Iya, betul. Ya. Alhamdulillah mengerti. Oh iya. Allah huwa ya. Ini muhitatun. Jadi kalau Allah ya kita serahkan kepada Allah ya. Yang kita pakai di gramatikal huwa. Padahal Allah bukan huwa ya, tapi nggak apa-apa. Qul huwallahu ahad ya. Iya. Oh iya. Jadi Bu Satra. Ya, Adil. Kalau untuk dasar memahaminya yang penting tahu pola kata kerjanya dulu. Pola kata kerja sudah tahu tadi kan apa? Tahu kakak SAD-nya? Kakak SAD-nya apa? SAD-nya. Ya, rumusnya aja. Ya. Rubah aja mau dengan yu. Yuhitun. Yuhitu. Yuhitu ya. Yuhitu. Muhi jadi muhi. Iya. Kita KBPA itu kan mengikuti pola kakak SAD. Iya. Jadi Pak Ustadz, apa namanya? Kalau KBPA itu kan kita akan menambah yang gitu kan. Rata-rata kalau itu yang. Kalau bisa pakai P. Iya. Kalau enggak ya pakai yang. Ya pakai yang meliput. Kalau nggak pakai yang ini peliput ya. Sebenarnya karena peliput. Meliput. Tapi meliput sini itu kalau saya menerjemahkan menggulung apa ya? Menggulung. Mengawasin atau kemana pergi orang kafir itu ya kadang-kadang itu tahu. Jadi agak sedikit berbeda menerjemahkan KKL dengan KBPA. Sedikit mungkin pengaruh kosakata bahasa Indonesia yang tadi yang kurang. Ya, pengaruh kosakata. Kita akui lah kosakata kita yang kurang. Ya. Tapi bagi kami peserta sekarang sudah semakin terasa melekat juga ke hati nurani, ke batin, ke kalbu. Ya Pak Iri ya. Lama-lama kita makin tahu juga Pak Iri ya. Betul Pak Adil, betul. Iya. Ini dengan kajian pagi ini, diskusi pagi ini bagi saya pribadi ini, waduh makin tajuk juga. Kalau enggaklah saya sebagai penanya mungkin hanya mengikuti aja, tapi dengan penanya ini saya juga berpikir dan menambah keperasaan. Sedangkan Pak Iri aja sebagai pengamat, istilahnya pengikut. Masih bertanya kenapa ada muhitatun gitu ya. Ya, terasa bagi Pak Eri. Amin. Jadi berarti sudah tune dengan kalbu kita. Ini kalau istilahnya sudah tune ke kalbu kita ya Pak Eri ya. Amin. Alhamdulillah betul Pak Adil. Ya benar, alhamdulillah ya. Kita syukurilah di ujung kehidupan kita ini Pak Eri.
Iya, apalagi buat saya Pak Hadil, matanya udah, aduh Masya Allah, sudah susah sekali saya. Membaca itu susah sekali. Tapi masih diberi kesempatan seperti itu, Pak Eri, ya masih harus bersyukur, tetap bersyukur kepada Allah. Oh iya betul, Alhamdulillah. Jadi Pak Eri ada kelebihannya Pak Adil. Kalau kita dapat pahala 1, Pak Dokter Eri dapat pahala 10 berlipat. Amin. Halangan dan Amin. rintangan itu juga dapat pahala Pak Dokter. Amin, amin. Yang lain yang lancar-lancar aja hanya pahala belajar. Tapi kalau berarti pahala belajar dapat, pahala kesusahan tadi juga dapat Pak. Iya. Jadi Allah itu royal dalam pahala Pak Dokter. Iya, royal dengan pahala ya. Semuanya Jadi, diberikan. Makanya Semua Allah punya itu konsekuensi Maha Pak. Pengasih. Ya, Jadi, semua punya konsekuensi Pak. Iya, jadi Allah itu memang betul ya Maha Pengasih, Maha Iya, Penyayang. mahanya di situ. Maha itu ya. Hamba yang belajar normal dengan hamba yang belajar punya kesulitan beda dong. Iya. Allah tahu kesulitannya Pak Dr. Heri, melihat nggak bisa, Allah tahu, yang lain nggak tahu. Nah, disitulah Allah memberikan pahala terhadap kesusahan kita melihat itu Pak Dokter ya. Iya. Dan juga tangan sakit, pada saat sakit itu pahalanya juga ada. Pahala, makanya kita nggak pernah kecewa dengan apapun yang Allah berikan kepada kita Pak Dokter ya. Iya. Iya. Oke Pak Del. Ya cukup. Ya, mantap, kasih. sudah mantap berterah ya. Istiqomah Ibu. Amin, amin. Amin. Terima kasih Pak Adil. Iya, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu semuanya, yang tadi diceritakan dengan Pak Adil, kalau ada hal-hal yang terampas, yang kurang berkenan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Bu Wike, kami kembalikan ke acara berikutnya bersama Pak Hilmi Edianto. Silakan Bu Wike. Terima kasih Bu ya. Baiklah Bapak